Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila dengan NIM 206500025. Di sini saya akan mereview tentang manajemen lingkup proyek. Baik, lanjut. Manajemen lingkup proyek meliputi 3 bagian, yaitu 1. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Kemudian hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notulen rapat. 3. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlihat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Selanjutnya, proses manajemen lingkup. Perencanaan lingkup menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi dan dikendalikan. Definisi lingkup meninjau serta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Membuat WBS membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup memformalkan penerimaan lingkup proyek. Pengendalian lingkup mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Selanjutnya, definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, cara proyek, aset, proses, organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui, menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Selanjutnya, penetapan lingkup proyek lebih jauh. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya, WBS internet dalam bentuk tabular. Konsep. Evaluasi current system. Definisi requirements. Definisi user requirement. Definisi content requirements. Definisi system requirements. Definisi service owner requirements. Definisi spec, functionality. Definisi risk and risk management approach. Develop project plan. Brief web development team. Web style design. Web style development. Rollout support. Selanjutnya, pustaka WBS dan copy baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk
Scopy baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Selanjutnya, verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik lagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan minimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Rangkuman. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan proyek dengan sukses, proses utama mencakup perencanaan lingkup, mendefinisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, pengendalian lingkup. Baik, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.